Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video bagian kedua dalam menjelaskan tentang jarak dalam bangun ruang ya. Jadi tadi memang ada di video pertama itu ada contoh yang sengaja dibahas menjadi dua step ya, karena memang durasinya tidak cukup. Tadi kita sudah membahas sampai kepada jarak titik C ke AG, yaitu jarak titik ke diagonal ruang ya. Ternyata jarak titik ke diagonal ruang adalah setelah dicari tadi dengan kekekalan luas segitiga atau dengan rumus luas segitiga, ternyata didapat jarak titik ke diagonal ruang adalah rumusnya sepertiga A akar 6. Tadi kalau jarak titik ke pertengahan diagonal sisi adalah setengah A akar 6. Kalian ingat ini ya, karena nanti akan menghemat waktu kalian untuk mengerjakan soal kalau kalian hafal rumusnya ya. Jarak titik ke pertengahan diagonal ruang adalah sepertiga akar 6 atau sepertiga kali 12 akar 6 yaitu 4 akar 6. Kita bisa lanjutkan kepada soal yang contoh soal yang ke F yaitu jarak titik B ke garis ACF ya. Kita lihat di sini ACF. Oh, ternyata ACF adalah bidang segitiga. Adapun jarak titik B ke ACF ternyata menembus bidang ACF ya, supaya dia didapat garis yang tegak lurus. Adapun garis yang tegak lurusnya ini kalau kita perpanjang berarti nanti menembus sampai ke titik H ya. Jarak titik B ke ACF tadi menembus di titik O. Ternyata BO kalau kita perpanjang akan sampai ke H di mana BH adalah diagonal ruang, ya. Nah, jarak titik B ke O, ini kalau kita lihat perbandingannya adalah terhadap jarak titik H ke O adalah 1:2. Sehingga jarak titik B ke O, rumusnya adalah sepertiga dari diagonal ruang. Jadi sepertiga kali 12 akar 3. Ya, diagonal ruang kan rumusnya 12 akar 3 ya. Kalau diagonal sisi 12 akar 2 atau A akar 2 ya. Baik, sepertiga, karena dia lebih pendek dibanding dengan HO ya. Jadi nanti kalian ketika ada bidang menembus ini, ada segitiganya, ini hanya bermain dengan titik tembusnya itu jauh atau dekat gitu ya. Kalau dia jauh 2/3, kalau dia dekat adalah sepertiga dari diagonal ruang. Kita lihat nih. Sebaliknya nih, misalkan yang ditanya H ke ACF. ACF tadi segitiganya ini, ternyata dia menembus bidang ACF, yaitu di titik O. Kalau kita perpanjang, ada di B. Ya. Nah, kita lihat di sini, HO lebih panjang daripada BO. Karena dia lebih panjang, maka panjang dia adalah 2/3. Jadi 2/3 kali diagonal ruang. 2/3 kali 12 akar 3. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Ya. Kemudian yang ke H, jarak titik C ke BDG. Kita lihat BDG. Oh, ternyata si C menembus di titik O. Kalau kita perpanjang, adanya di E. Sehingga CO, kita lihat dia jauh apa dekat. Oh, ternyata dia dekat. Kalau dekat, maka rumusnya adalah sepertiga kali diagonal ruang. Yaitu sepertiga kali 12 akar 3. Yaitu 4 akar 3. Baik. Ini adalah contoh yang sederhana, yang paling enak, yaitu dikubus. Apakah nanti di bidang yang lainnya tidak bisa? Bisa. Ya. Pokoknya prinsip daripada menghitung jarak adalah dia harus tegak lurus. Kalau syukur-syukur sudah ada yang tegak lurus, maka itu jawabannya. Kalau belum ada yang tegak lurus, kalian harus buat bidang bantunya. Ya. Nah, tadi beberapa hal sudah saya berikan rumus cara cepatnya. Apakah cara cepat tersebut harus kita pakai? Terserah kamu. Kamu mau pakai yang panjang apa yang pendek? Kalau mau pakai yang panjang, ya tinggal kamu jabarkan dalam rumus Pitagoras. Tapi kalau kamu mau kalau kamu mau pakai cara yang pendek, ya kamu harus hafal ini. Bagaimana menghitung jarak titik ke pertengahan diagonal sisi, bagaimana menghitung jarak titik ke pertengahan diagonal ruang. Ya, kemudian di sini kuncinya adalah kita mampu bisa melihat mana garis yang tegak lurus itu. Karena tidak selamanya garis tersebut kelihatan. Nah, seperti ini kan. Ternyata dia menembus. Tapi menembusnya nggak di pinggir, nggak di kiri kanan, nggak di atas bawah. Oh, di tengah-tengah sini menembus. Dan ternyata dia ada hubungannya dengan diagonal ruang gitu. Baik, ini ada soalnya.
nanti bisa kalian coba ya. Nanti file ini juga akan saya berikan selain daripada tutorialnya. Soal ini dikerjakan sama kalian. Saya berikan waktu selama 1 minggu. Kalian yang pertama tugasnya adalah menyalin ini ke dalam buku catatan. Jadi teori dari sini nih, ya dari awal bagaimana cara menghitung jarak dalam bangun ruang sampai beberapa contoh-contohnya semuanya nih. Yang ini nih kalian kasih rumus warna-warni nih supaya kamu ingat rumusnya ya. Tadi kalau ada rumus tuh kasih tanda warna-warni pakai spidol warna-warni gitu. Lalu ini selesai, semua sudah kalian catat, kalian pahami, kalian kerjakan soal ini. Nanti file ini juga akan saya berikan dalam bentuk Word-nya juga. Adapun kalau untuk videonya, kalian bisa tonton melalui channel YouTube saya ya. Gitu. Baik, mudah-mudahan menghitung jarak step 1 ini bisa kalian pahami, yaitu dalam bangun ruang. Nanti besok kita akan bahas bagaimana, yaitu dalam kubus, mohon maaf. Dalam kubus. Nanti besok kita akan bahas contoh soalnya bagaimana kalau dia dilimas, bagaimana kalau dia dibalok. Tapi yang paling sering keluar sih di sini di kubus. Makanya saya berikan contoh yang banyak dan ini basicnya harus kuat. Rugi, rugi kalau sampai kalian nanti ketika ketemu soal tidak bisa mengerjakan soal ini. Kenapa? Karena banyak sekali kemudahan. Di mana perhitungannya tidak banyak, hanya sedikit-sedikit. Macam peluang lah, dia lebih banyak ke arah logika. Kalau ini lebih banyak ke arah visual, yaitu kalian harus mampu membayangkan ya. Gitu. Baik ya, sekali lagi saya ulangi, saya berikan waktu selama 1 minggu ya. Jadi kalau kalian jadwalnya hari Senin, maka dikumpulkan Senin depan. Ini soalnya seperti biasa ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan dari saya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.